Bab 1031. Melihat ini tiba-tiba muncul sosok Bairentu kaget, dan sosok hitam yang keluar dari kamar juga kaget saat melihat Bairentu, dan dia berseru, "Kamu." Begitu dia berbicara, tangan kanan Bairentu menghantam tenggorokannya dengan petir. Dengan satu klik kecil, tenggorokan Sombra langsung hancur, dan tubuhnya gemetar, menutupi lehernya, matanya melebar, mulutnya melebar dan wajahnya menatap Bairentu dengan kaget, tetapi dia berkata dalam sepatah kata dia tidak keluar, mundur 2 langkah, lalu tubuhnya mandek, dan dia langsung menginjak belakang. Bairentu buru-buru dengan 1 langkah dan memeluk tubuhnya. "Ikan tua, kau merokok saat kau merokok, bisakah kau menutup pintunya?" Tiba-tiba sebuah suara berdering di ruang tamu, dan dengan cahaya ambien yang redup, Anda dapat melihat bahwa ada seorang pria yang sedang bermain game seluler berbaring di sofa di ruang tamu, dengan sedikit nada ketidaknyamanan. Bairentu menyipitkan matanya dan buru-buru meletakkan bayangan hitam di lengannya di tanah, tidak berani membuat suara sedikit pun. Pada saat yang sama, dia mencabut belati dari punggungnya dengan tangan yang lain, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia akan bergegas untuk memecahkan pria di sofa. Tapi sebelum dia benar-benar meletakkan bayangan gelap di tanah, pria di sofa itu berdiri tiba-tiba dan berteriak dengan marah, "Ikan tua, aku bicara denganmu, bisakah kau menutup pintunya?" Hujan mengambang. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Bairentu memegang bangkai ikan tua itu di depan jendela Prancis. Raut wajahnya tiba-tiba berubah, dia kaget dan ngeri. Dia langsung meraung, "Ada." Begitu dia mengucapkan kata, "Ya," dia tiba-tiba melihat cahaya dingin berkedip di udara, dan kemudian tiba-tiba jatuh ke dadanya, dia tidak bersuara lagi, dan jatuh ke samping sofa. Bairentu tiba-tiba menghela nafas lega. Dia menoleh dan menemukan bahwa Lin Yu telah mengikuti. Dia menebak bahwa jarum perak yang ditembakkan oleh Lin Yu telah merobohkan pria itu. Lin Yu dengan lembut menepuk bahunya dengan tangannya, dan kemudian melangkah masuk. "Aku bilang kalian berdua membuat keributan." Saat ini, suara menguap tiba-tiba datang dari sisi kamar tidur. "Aku bilang aku tidak bisa membiarkan kalian berdua bertugas bersama." "Ya, kami baru saja tertidur." Pada saat yang sama, suara lain mengikuti, "Tidak apa-apa membangunkan kami. Jika kamu membangunkan kapten di atas, kamu akan sial." Saat berbicara, 2 langkah kaki datang, dan kemudian 2 sosok keluar dari koridor di samping. Tetapi Lin Yu dan Bu Cheng telah menerkam ketika mereka mendengar mereka berbicara, dan mereka kebetulan bergegas ke arah mereka saat ini, dan mereka menamparkan 2 bayangan di leher dengan 1 telapak tangan dan 1 tangan. Kekuatan yang diberikan oleh kedua telapak tangan mereka berdua sangat besar sehingga mereka langsung memotong tulang belakang leher dari kedua sosok ini. Keduanya tidak bersuara, leher mereka tiba-tiba miring, dan tubuh mereka jatuh dengan lembut. Lin Yu dan Bu Cheng buru-buru memegang mereka berdua, lalu melemparkannya ke sofa. Pada saat yang sama, Chun Seng, Qiu Man, dan Zhu Laozi yang menindaklanjuti telah bergegas ke kamar tidur tempat keduanya berjalan keluar sebelumnya. Setelah dengan cermat memeriksa kamar dan kamar mandi di lantai pertama, mereka mengambil napas. Segera berlari kembali dan berbisik kepada Lin Yu, mengatakan bahwa hanya ada 4 orang ini di lantai pertama. Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega faktanya. Mengatur 4 bawahan untuk bergiliran melindungi diri mereka sendiri di area villa yang begitu besar sudah sangat berhati-hati. "Chun Seng, Qiu Man, kalian berdua tetap di sini." Lin Yu berbisik kepada Chun Seng dan Qiu Man, lalu berjalan menuju lantai 2 bersama Bu Cheng, Bairentu, Hu Qingfeng dan Zhu Laozi. Ketika mereka naik ke atas, mereka berjingkat-jingkat dan tidak berani membuat terlalu banyak suara. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa ada pintu kayu tebal di puncak tangga di lantai 2. Dan tidak seperti kunci di bawah, pintu kayu ini adalah kunci kombinasi. Dan ada titik merah kecil berkedip di kunci,
kemungkinan besar itu disertai dengan semacam perangkat alarm. Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Mereka semua menoleh dan memandang Bai Rentu. Dengan semua wajah mereka melihat ke depan, seolah-olah mereka bertanya kepada Bai Rentu apakah mereka akan membuka kunci semacam ini. Bai Rentu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat kunci kombinasi dan ekspresinya menjadi serius. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa alat kecil khusus dan magnet dari sakunya, dan kemudian mulai melepaskan kunci kombinasi. Wajah Bu Cheng dan Hu Qingfeng muram dan sedikit gugup, karena takut jika gembok ratusan orang TUS tidak dibuka dengan benar, alarm akan terpicu, dan orang-orang di luar akan rusak saat mereka waspada. Tubuh Lin Yu sudah mulai mengumpulkan energi saat ini. Dia sudah siap. Jika pembantaian 100 orang gagal membuka kunci, dia akan menggunakan kekerasan untuk membuka pintu dan bergegas masuk untuk menangkap penjaga darat terlebih dahulu, sehingga bahkan jika orang-orang di luar datang, jangan berani melakukan apapun pada mereka. Wajah Bai Rentu yang selalu tanpa ekspresi mengerutkan kening saat ini, dan lapisan tipis keringat muncul di hidungnya. Pada saat ini, dia pada dasarnya telah melepaskan kunci kode. Mencicit. Pada saat ini, kunci kode tiba-tiba mengeluarkan dua suara kecil, dan kemudian semua lampu pada kunci kode diredupkan, lalu Bai Rentu menekan pegangannya, dan pintu kayu tebal terbuka. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat gembira ketika mereka melihat adegan ini. Bahkan Bu Cheng dan Hu Qingfeng, dua musuh lama, tidak bisa membantu tetapi memberikan acungan jempol kepada 100 orang. Bai Rentu dengan bangga menatap mereka, artinya ini semua adalah pediatri. Kemudian semua orang bergegas ke lantai 2 tanpa ragu-ragu, tetapi kaki mereka sangat ringan, dan mereka tidak membuat suara apapun. Saat ini seluruh lampu di seluruh lantai 2 mati semua. Meski ada lampu jalan tidak jauh, karena hujan, refraksi cahaya sangat lemah, seluruh ruangan tidak gelap, tapi hanya bayangan satu sama lain yang bisa terlihat. Angka. Bai Rentu buru-buru melakukan tindakan di kerumunan, memberi isyarat Lin Yu dan yang lainnya untuk tidak bertindak gegabah, dan kemudian berjalan menuju area kamar tidur sendirian, mengeluarkan kawat dan alat-alat kecil di tubuhnya, bersiap untuk membuka kunci, dan ingin mencari tahu di kamar tidur mana seseorang berada. Tapi dia segera menemukan bahwa tidak perlu untuk membuka kunci sama sekali, karena dua kamar tidur di sebelah keduanya bertindak sebagai pintu, dan bagian dalamnya gelap gulita, dan tidak ada gerakan sama sekali. Sedangkan untuk kamar mandi, pintunya juga terbuka, dan tidak ada sosok. Bai Rentu memandang kamar tidur utama di belakang mata dan mulutnya, mengetahui bahwa Tuya pasti tidur di dalamnya. Chong Lin Yu dan yang lainnya memberi isyarat, lalu dengan terampil membuka pintu dengan kawat baja. Karena pintunya terkunci, Bai Rentu butuh beberapa saat untuk membuka pintu, tetapi untungnya, tidak ada banyak suara, dan kemudian dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Segera setelah pintu terbuka, cahaya kuning yang sangat redup keluar dari dalam, dan ada lampu berdiri di sudut kamar tidur dekat jendela. Cahaya itu sangat redup dan hanya bisa menerangi area sekitar lebih dari 1 meter persegi. Bai Rentu berbalik dan memandang Lin Yu. Lin Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia bergegas masuk, bergegas ke tempat tidur, dan meraih sosok di tempat tidur, tetapi yang mengejutkan, sentuhan sosok pria ini sangat lembut. Seperti mainan mewah. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan ketika dia menangkapnya, dia menemukan bahwa bagian dalam selimut itu memang boneka yang dijahit. Bai Rentu, Hu Qingfeng dan yang lainnya melihat pemandangan ini tiba-tiba mengubah wajah mereka. Berhasil, pukul. Hu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tanpa sadar berpikir bahwa Rose telah menipu mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Bai Rentu kaget. Saat kami berada di bawah pohon, kami terus menatap kamar tidur di lantai 2. Dia tidak keluar, dan pintunya masih terkunci. Jika pintunya tidak terkunci, bagaimana kita bisa ditangkap?
Old Forzu juga berkata dengan suara yang dalam. Dia sudah mengeluarkan senjata pinggangnya saat berbicara, dan melihat keluar jendela dengan wajah penuh. Lin Yu tidak berbicara, wajahnya pucat, dan dia sedikit tidak yakin untuk sementara waktu, jadi dia melemparkan boneka itu ke tangannya, dan kemudian bergegas ke gantungan di samping, dengan hati-hati melihat pakaian di gantungan, dan menemukan bahwa selain kemeja dan celana, ada satu lagi. Sebuah yukata, garis lehernya ditusuk dengan kata batu kecil. Lin Yu mengerutkan kening dan mengendus yukata, dan menemukan ada bau shower gel. Ekspresinya berubah, dan dia segera berkata dengan suara yang dalam, dia pasti ada di ruangan ini. Begitu suaranya jatuh, dia melihat sosok gelap dengan cepat berguling dari bawah tempat tidur, menendang kakinya, dan menghancurkan kekuatannya, dengan putus asa bergegas menuju jendela samping.